别说招式，王某杀的还少吗？你若杀我，身上便会。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin menerima kenyataan atas kematian Limuan, dia pun OTW balik ke planet Vermilion yang sekarang sedang dalam masa perang. Dimana lebih tepatnya sih ketika Wang Lin mengasingkan diri, putra negara Vermilion mengorbankan dirinya di sana untuk menyegel klan peninggalan Immortal yang mau naik ke permukaan. Namun leluhur klan peninggalan Immortal tak terima kalau rakyat mereka dikurung lagi padahal waktu perjanjian udah habis. 我这五把锋，以9个问鼎中周阙国第1代朱雀子，老夫誓达问鼎圆满。今日封印仙印。 Leluhur klan Immortal yang saat itu mengorbankan nyawanya sendiri, bahkan dia rela menukar seluruh kehidupan selanjutnya supaya rakyatnya dapat kebebasan. Di momen ini, jiwa leluhur klan peninggalan Immortal itu pun menyatu dengan pohon roh Immortal di sana. Hingga akhirnya seluruh kultivator klan peninggalan Immortal pun jadi makin kuat aja. Serta pelindung yang mengurung mereka pun lenyap seketika. Setelah itu, semua kultivator peninggalan Immortal pun memberi penghormatan terakhir kepada leluhur mereka. 永不回转，我愿以魂，我愿代替。 Seluruh kultivator klan peninggal Immortal yang tak mau menyanyiakan pengorbanan leluhur mereka, tentu aja semua orang pun langsung OTW merebut planet Vermilion yang merupakan tanah kelahiran mereka. Di sini Zhu Chueze pun memerintahkan seluruh kultivator untuk ikut war mempertahankan tempat mereka. Dalam situasi kekacauan itu, Xin pun beralih ke tempat Wang Lin yang sedang OTW ke planet Vermilion. Dimana karena sebentar lagi Wang Lin akan menerobos ranah perubahan jiwa, dirinya pun memutuskan untuk balik menemui leluhur Du Tian. Di sisi lain, Wang Zuo alias sepupu Wang Lin saat itu sih terlihat dikepung beberapa kultivator klan peninggalan Immortal. Di momen itu, Wang Zuo dan teman-temannya benar-benar mengalami nasib sial nih, karena negara mereka kena jajah kultivator klan peninggalan Immortal. Saat itu, Wang Zuo dihampiri oleh Master Kutukan Daun 6 yang cukup kuat alias ranahnya setara formasi jiwa, di mana Wang Zuo dan teman-temannya beranggapan kalau tak akan bisa kabur. Wang Zuo dan teman-temannya di sana yang dibuat terkejut dengan teknik milik musuh yang bisa membuat mayat rekannya jadi boneka jimat. Karena perbedaan ranah mereka yang begitu jauh, hal itu pun membuat pihak musuh begitu bosan melawan mereka. Dimana saat itu sih Master Kutukan Daun 6 itu mau menghabisi Wang Zuo dengan cara ditimpa meteor dari atas. Tapi sayangnya Wang Lin datang di sana dan menghancurkan meteor tersebut. Melihat Wang Lin datang ke tempat itu, Master Kutukan Daun 6 itu pun auto kabur dari sana nih guys. Karena kekuatan spiritual yang dipancarkan Wang Lin setara dengan kultivator perubahan jiwa. Padahal Wang Lin masih belum menerobos ranah tersebut. Di sini Wang Lin yang dengan begitu mudahnya menghabisi Master Kutukan itu hanya dengan monster nyamuknya doang, Wang Zuo pun akhirnya bisa bernafas lega karena ada kultivator kuat yang melindungi mereka.
魂兽，迎变。我却还未结印。 Wang Lin yang saat itu membuka ingatan masa lalu Wang Zuo sebelum dia terlahir kembali seperti sekarang, Wang Zuo pun berterima kasih kepada Wang Lin nih, karena Wang Lin udah banyak membantu dirinya di sana. Bahkan ranah Wang Zuo juga naik ke tingkat Nation Soul pula. Setelah diingat-ingat kembali, dulu mereka tuh sama-sama ikut ujian akar spiritual saat remaja, tapi nasib klan Wang sekarang terbilang sangat amat memprihatinkan. 我来助你。我这几年并未在朱雀星上。Wang Lin yang saat itu bertanya apakah yang terjadi nih saat dirinya pergi meninggalkan negara Zhou dulu. Di sini Wang Zuo pun menceritakan semua yang dia ketahui tentang peperangan tersebut. Namun karena pihak klan peninggalan immortal punya mata-mata di setiap negara, pada akhirnya mereka pun memenangkan peperangan. Dan sebagai ganti perjanjian damai negara Vermilion, mereka pun menyerahkan seluruh negara kultivasi tingkat 3 ke bawah, beserta orang-orang yang ada di dalamnya pula. 却没想到，现一族的朱雀国宣战。如今亡灵的修，3天3夜后，这场宿世会挽回局面。前锋赌1万合之下，还是将朱雀国各大修真国。 Wang Zuo yang menceritakan betapa menderitanya negara Zhou yang merupakan negara kultivasi tingkat 3, tentu aja negara kultivasi tingkat 4 dan 5 tuh sekarang bisa dikatakan damai. Namun negara kultivasi tingkat 3 selalu diburu kultivator klan peninggalan immortal. Maka dari itu Wang Zuo pun memohon kepada Wang Lin supaya mau jadi pelindung negara Zhou agar bisa jadi negara kultivasi tingkat 4. 是去向4级修真国求援。 我赵国苦苦支撑至今，以后所有3级修真国，没人愿意趟这趟浑。估计要不了多久，赵国祸不单行。可趟不。 Di sisi lain, keturunan klan Wang bernama Wang Qi yang saat itu kabur dari negaranya bersama dengan sang istri karena tempat tinggalnya tuh dijajah klan peninggalan immortal. Rencananya sih mereka pergi ke kuil leluhur klan Wang yang didirikan oleh Wang Lin. Karena kata tetua mereka, jika ada krisis seperti ini, mereka bisa pergi ke sana. Karena ada semacam formasi pelindung milik Wang Lin yang harusnya bisa melindungi keluarga tersebut. 若遇灭顶之灾，我也不确定。但你说的地方，当真能护玉儿安？我听闻都城内已经有3个。 Di sisi lain, para kultivator klan peninggalan immortal yang menyerbu sekte Heng Yue yang lokasinya tuh tak jauh dari tempat Wang Lin berada. Saat itu terlihat jika sekte tersebut benar-benar tak sanggup menerima serangan silih berganti dari para master kutukan musuh yang begitu kuat. Dalam situasi kacau itu, Xin pun balik ke tempat Wang Qi yang saat itu sih sampai di kuil yang diciptakan Wang Lin dulu. Namun mereka diikuti 2 kultivator klan peninggalan immortal. 如若不敌，便会取一处。我跟大哥撑不住了。 Di sisi lain, para kultivator klan peninggalan immortal yang berhasil mengepung semua anggota sekte Heng Yue, mereka pun diminta untuk menyerah baik-baik dan jadi budak kalau mereka tak mau dihabisi. Di sini patung kayu milik Wang Lin mulai bereaksi nih guys, di mana patung kayu tersebut mulai menyerang setiap ancaman yang dianggap musuh. Dan patung itu juga punya beberapa larangan mematikan serta sedikit kekuatan hukum konsepsi Wang Lin pula. 我的，你可以一试。你们这个修真国倒也有趣。 Beberapa saat kemudian datanglah master kutukan daun 6 lainnya bernama Muluo yang saat itu sih cukup tertarik dengan patung kayu Wang Lin. Yang mana kekuatan Wang Lin saat menciptakan patung kayu itu dulu tuh masih di tingkat formasi jiwa tahap awal.
Setelah itu, Muluo pun berhasil membuat patung kayu Wang Lin tak bisa beroperasi kembali karena kalah kuat. Mengingat kekuatan Muluo setingkat ranah formasi jiwa tahap menengah. 区区化神初期，不过这法宝主人的修为也竟是一件意境法宝啊！不过此也难逃一死。 Muluo yang begitu senang karena dapat harta bagus, dia pun berbaik hati kepada orang-orang sekte Heng Yue nih guys. Jika mereka mau jadi budak klan peninggalan immortal, maka mereka tak akan dihabisi dengan brutal. Di sini semua orang pun mempertahankan sekte Heng Yue walau mengorbankan nyawa, hingga akhirnya Muluo pun terpaksa menyerang mereka. Namun saat Wang Lin datang ke tempat itu, semua kultivator peninggalan immortal pun dihabisi Wang Lin dan menyisakan Muluo semata. 定会比在朱雀国好上不少。你们若成为我仙一族的，看在此物的份上，还不配凭你。 Muluo yang seketika ketakutan melihat kekuatan Wang Lin hampir setara dengan kultivator ranah perubahan jiwa. Di sini Wang Lin pun meminta Muluo untuk balikin patung kayunya tersebut. Setelah itu Muluo pun memasang jebakan yang meledak di patung kayu tersebut tapi nggak mempan kepada Wang Lin. Bahkan ketika Muluo berencana mau kabur sekalipun ternyata tak dibiarkan oleh Wang Lin pergi gitu aja. 拿了，但却蕴含着一股气意，此人修为最居然是个鹰变老怪。 Wang Lin yang tak akan membiarkan musuh pergi gitu aja setelah apa yang dia perbuat. Di momen ini sih Wang Lin pun menggunakan panji jiwa di sana nih untuk menyerang Muluo. Setelah itu Muluo yang menyerang balik sambil berusaha kabur dari sana saat ada celah tetap dihalangi oleh Wang Lin. Bahkan saat Muluo mau menggunakan teknik untuk memperkuat diri dan melawan, Wang Lin tak memberikan kesempatan sama sekali dan langsung menangkap Muluo saat itu juga. Wang Lin yang diancam Muluo kalau tindakannya itu telah melanggar perjanjian antar kedua belah pihak, Wang Lin pun melenyapkan Muluo tanpa pikir panjang lagi. Karena Wang Lin udah biasa kalau ditargetkan musuh kuat. Setelah semua udah beres, ketua sekte Heng Yue dan ketua sekte Xuantao pun berterima kasih kepada Wang Lin sambil memanggilnya dengan sebutan leluhur pendiri. Melihat hal itu, Wang Lin pun teringat akan kejadian 500 tahun nih guys, kalau dirinya dulu pernah jadi murid sekte tersebut. 六爷说招式，王某杀的还少，你若杀我，身上便会。 Wang Lin yang mengembalikan patung kayunya di sana ke tempat semula supaya bisa melindungi negara Zhao kembali. Di sini Wang Lin pun ngajarin semua yang dia ketahui kepada seluruh murid dua sekte tersebut nih guys. Dari cara berkultivasi, cara pembentukan jiwa Nation Soul, dan cara menerobos ranah Nation Soul. Bahkan cara memahami hukum konsepsi pula mereka juga diajarkan oleh Wang Lin di sana. Beberapa bulan kemudian Wang Lin pun berdoa di kuil keluarga Wang kalau Wang Lin mau balik ke sekte pemurnian roh. 点拨修习，加强阵法，地狱护天道，夜景虚影，可助结丹修士己灵。 Wang Lin yang saat itu pamit pergi kepada Wang Zhuo kalau dirinya tuh ada urusan yang harus diselesaikan. Di sini Wang Lin langsung OTW ke tempat sekte pemurnian roh. Namun sayangnya sekte tersebut terlihat mengalami kerusakan yang cukup parah, entah karena serangan klan peninggalan immortal atau gimana masih belum dijelasin. Setelah itu Wang Lin pun diminta leluhur Dutian untuk langsung masuk saja karena leluhur Dutian udah menunggu kedatangan Wang Lin. 我也要去做我该做的事了。前尘往事，
Waduh, kira-kira sekte pemurnian roh mengalami kerugian apa tuh? Apakah Leluhur Dutian terluka parah akibat perang 3 tahun lalu? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tuh rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.